الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa azim wa karim wa syarif ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ahibbal kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Raya Ar-Insan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Pada hari ini kita bermuajahah, kumpul kembali untuk melanjutkan diskusi kita terkait dengan kitab Nasaihul Ibad. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah sampai di makalah yang ke-32. Ya, 32. Tetapi seperti biasa sebelum kita mulai forum ini, forum kajian ini, forum ta'lim wa ta'allum, forum sama-sama belajar, marilah sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah terutama kepada sanak famili kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita, tetangga-tetangga kita, orang yang pernah berbuat baik dalam kehidupan kita atau orang yang pernah berbuat tidak baik dalam kehidupan kita. Jika mereka pada hari ini Allah telah tetapkan kepada mereka kematian, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan dosa mereka, menjadikan kubur mereka sebagai raudhah minal jannatil firdaus. Jika mereka pada hari dalam keadaan sakit, agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan segala penyakit kita dan penyakit mereka. Jika mereka dalam keadaan sehat, agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan dunia akhirat bagi kita dan mereka. Juga kita bacakan Al-Fatihah untuk guru-guru kita, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, para habaib. Dan tidak lupa guru-guru kita dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Jika mereka pada hari ini Allah telah tetapkan kepada mereka kematian, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mereka dan menjadikan kubur mereka sebagai raudhah minal jannatil firdaus. Jika mereka pada hari dalam keadaan sakit, agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan segala penyakit mereka. Dan jika mereka dalam keadaan sehat walafiat, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dunia akhirat bagi kita dan bagi mereka. Hadiniyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah bi barakatil Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Lalu Al-Fatihah yang selanjutnya kita bacakan untuk diri kita, wabil khusus diri kita yang pada hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini sedang memiliki usaha, agar Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala urusan dunia akhirat kita, amin. Meridhoi dunia, urusan dunia akhirat kita, amin. Ala hadhihi niyyah bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang dimulai dengan tanpa basmalah maka pekerjaan itu sia-sia. Marilah sama-sama kita mulai forum ini dengan sama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan diskusi kita dalam kitab Nasaihul Ibad yang di makalah ke-32. Ya. Kalau di kitab saya di halaman 14, kalau kitab aja halaman 70. Ya, di halaman 70. Ya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ajazani sayyidati muslim wa syai'an wa rasul wa nafani musyafir wa masyayikh. Oke, ya muslim. Amin. Wal maqalatu tsaniyatu wa tsalatsun. Maqalah yang kedua ke-32. Ya, maqalah yang ke-32. An Sufyan Ats-Tsauri, ya, rahimahullah, dari Sufyan Ats-Tsauri, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dan juga kita, amin. Annahu, sesungguhnya dia su'ila, ditanya. Ya. Dia ditanya, Sufyan Ats-Tsauri ditanya anil Anas billah. Ya, Anas billahi ta'ala, bagaimana kita bersifat lemah lembut atau rahmah, ya, ramah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bahasa kitanya, ya Sufyan Ats-Tsauri, bagaimana atau apa yang harus kita lakukan kalau kita ingin berbuat ramah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma huwa faqala, ya. Apa sih itu? Lalu berkata Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan, an la ta'annasa bi kulli wajhin sabihin. Ya. Bagaimana kita ramah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan cara apa kita ramah kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kita enggak boleh ramah kepada orang yang wajahnya ceria, yang wajahnya senang. Ya. Wala bisautin thayyibin, ya, ladzidin fis sama' wasrahim fil qalb. Ya. Dan juga kita jangan ramah kepada orang yang suaranya enak didengar, menyejukkan hati. Wala bilisanin fasihin, bilisanin jayyidin. Ya, jangan juga dengan lisan yang fasih, lisan yang enak didengarnya, ya, lidah yang enak didengarnya, wala jayyid. Ya, apa maksud yang di sini? Yang dimaksud di sini adalah ketika kita ingin berbuat ramah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh melakukan, ya, pembedaan yang kita hanya melakukan ramah kepada orang kaya, kepada orang yang wajahnya baik, kepada orang yang wajahnya cemerlang, bahasa gitu. Dan juga kepada yang suaranya bagus, dan juga kepada lisannya yang enak didengar. Kalau kita pengen ramah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita harus ramah kepada semua makhluk, bahasa gitu ya. Ya. Kalau kita pengen ramah kepada Allah, kita nggak boleh cuma ramah kepada orang yang wajahnya bagus, orang yang memiliki suaranya bagus, orang yang memiliki fasih dalam lisannya. Nah, itu nggak boleh. Ya. Beberapa ulama berpendapat dalam pendapat ini adalah kita harus menyamakan antara tadi, ya, manusia yang tidak memiliki itu dan manusia yang memiliki seperti wajah yang bagus, suara yang bagus, dan juga lisan yang fasih. Tetapi ada ulama yang lain mengatakan bahwasanya kalau kita ingin ramah kepada Allah, maka kita tidak boleh menjadikan atau menyekutukan Allah dengan membuat ramah kepada manusia. Artinya kita memilah-milah. Ya. Nah, yang paling bahaya adalah kita ramah kepada manusia tapi kita tidak ramah kepada Allah Subhanahu. Kita dengerin omongan orang tapi omongan Allah enggak didengerin. Ini itu yang dimaksud, ya. Omongan orang yang wajahnya bagus, bahkan bahasa kasarnya kita sembah-sembah, tapi Allah yang berbicara kita
nggak mau tahu bahasanya. Ya. Orang yang suaranya bagus kita dengerin, tapi Allah yang berbicara kita nggak dengerin. Ya. Orang yang ucapannya bagus kita dengerin, tapi Allah yang berkata kita nggak dengerin. Nah, ini bahasanya. Ya, ada dua pendapat ulama. Yang pertama, artinya kita tidak boleh mau melakukan, kalau bahasa kerennya, dikotomi, pembedaan, mengklasterisasi, diklasterkan. Oh ini orang ganteng, oh ini orang nggak ganteng, oh ini suaranya bagus, ini orang nggak bagus, oh ini omongannya bagus, ini omongannya nggak bagus. Kita pisahkan, kita dikotomikan, kita parsialkan, kita klasterisasi. Nah itu bahasanya nggak bagus. Ya. Lalu yang kedua adalah jangan kita hanya meramah kepada orang yang kepada manusia, tetapi kita tidak ramah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berbahaya. Ya. Lalu kita lanjutkan fal maqalatu tsalitsatu wa tsalatsun. Maqalah yang ke-33. Ya, maqalah yang ketiga. An Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma, dari Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua, annahu qala, sesungguhnya Ibnu Abbas berkata, az-zuhdu, zuhud, bi thalathati ahrufin. Zuhud itu dengan 3 huruf, atau tulisan zuhud itu tersusun atas 3 huruf. Ya, zai, huruf zai, huruf ha, dan wadal. Ya. Jadi zuhud itu susunannya 3 huruf, zai, ha, dan dal. Fazai, dan huruf zai, yang dimaksud dengan huruf zai ya zadul ma'ad, apa, mempersiapkan li hari mi'ad, li hari akhirat, lil akhirah. Dengan cara apa mempersiapkan hari akhirat? Yaitu dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walha, lalu huruf yang kedua ha, apa maksudnya? Hadaliddin, sulukut tariqin tusolu ila tariqatul Muhammadiyah. Artinya apa? Jalan yang baik, jalan itu yang mengantarkan kepada jalannya kelompok atau jalannya umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Wadal, dan huruf dal, dawamu ala ta'ah, dawamu ala ta'ah. Dan huruf dal melanggengkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketaatan itu apa yang dimaksud? Kita sudah pernah bahas ya. Yang dimaksud dengan ketaatan adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal maqalatur rabi'ah wa tsalatsun, maqalah yang ke-34. Qala Ibnu Abbas juga ini dari pendapatnya. Ya. Maudhu'ul akhir, ya. Pendapat yang lain, az-zuhdu, ya. Az-zuhdu, zuhud, salah satu ahrufin, 3 huruf, wazai, tarku zinah, meninggalkan zinah, walha, tarkul hawa, al-mahbubiyat, an-nafs, meninggalkan hawa, apa yang dicintai oleh diri kita. Wadal tarku dunia, dan dal adalah tarku dunia. Ya, min thana'il khalq, min ta'amumi wat tawassu'i fil ma'kul wal mashrub wal malabis wal masakin. Ya, meninggalkan dunia. Apa yang dimaksud meninggalkan dunia? Meninggalkan pujian manusia. Wah, ente keren, ente hebat, ente pintar, ente super, ya, ente kaya, ente pengasih, ente emang tangannya rahmat, ente dermawan, ditinggalin. Itu yang dikatakan tarku dunia. Apa yang dimaksud tinggalin? Bukannya kita nggak cari, tapi kita nggak memperhatikan.
Ya. Kalau bahasa Arab itu laubali, saya nggak hiraukan kalau bahasa Indonesianya. Ya, orang bodoh amat, orang mau ngomong saya misalnya baik, orang mau ngomong saya dermawan, orang mau ngomong saya apapun, orang mau puji saya apapun, itu bukan patokan. Ya. Min sana'il khalq wa min ta'ammumi wa tawassu'i fil ma'qulat, dan apa? Kenikmatan-kenikmatan dan juga kemudahan-kemudahan dari apa yang kita makan. Ya. Apa yang kita makan dan apa yang kita minum, ya, apa yang kita pakaikan dan masakin, ya, tempat rumah atau rumah tempat tinggal. Ya, ini. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, setidaknya ada berapa nih? Ada 3 hadis, ya, 3 perkataan, 3 makalah yang semuanya itu memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Yang pertama pendapat dari Sufyan Ats-Tsauri yang mengatakan, atau ketika beliau ditanyakan kepada seseorang yang menanyakan kepada beliau bagaimana kita bersikap ramah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu Sufyan Ats-Tsauri berpendapat bahwasanya jangan pernah engkau ramah kepada orang yang memiliki wajah ganteng, ya, wajah cantik, wajah baik, ya. Walau bisautin thayyibin, dan suara yang bagus didengar, enak didengar, menyejukkan hati. Wala bilisanin fasihin, atau lisannya itu lisan yang sangat baik, lisan bagus. Ya. Tadi sudah saya sampaikan ada 2 pendapat ulama. Yang pertama, kita tidak boleh melakukan pembedaan antara orang tadi, ya. Orang yang wajahnya itu bagus, artinya ganteng dan seterusnya, dan suaranya bagus, kita menghambakan, kita ramah kepada mereka, dan lisannya bagus, kita juga ramah kepada mereka, tetapi kita tidak ramah dengan orang lain. Ya. Jadi yang pertama adalah jangan melakukan pembedaan manusia. Kalau kita pengen rahmah kepada kepada Allah Subhanahu wa taala, ramah kepada Allah, maka kita tidak perlu, ya, ramah hanya kepada orang yang seperti A, B, C. Tetapi kita perlu ramah kepada seluruh manusia, ya, pada seluruh orang, ya, pada seluruh orang. Ya, pernah saya ditanya di kelas, ya, di kelas ini maksudnya sama mahasiswa, Pak, apakah sifat ramah kita kepada Allah dan sifat ramah yang diajarkan Islam itu hanya kepada sesama muslim saja? Lalu saya katakan, ramah yang Allah ajarkan dan pemahaman saya adalah rahmah kepada seluruh manusia, bahkan bukan hanya manusia, seluruh ciptaan Allah. Ya, baik itu dia muslim, baik dia dan non muslim, maka kita wajib mempraktekkan bahwa sifat ramah itu wajib diberikan kepada mereka. Ya. Jadi kita tidak ada membedakan antara dia muslim dan muslim. Kalau kita ramah kepada semua orang. Ya. Bahkan bukan hanya kepada manusia, ya. Bukan hanya kepada manusia. Kita juga ramah kepada hewan-hewan. Kita juga ramah kepada tumbuhan, kepada batu dan seterusnya. Ini yang maksud dengan rahmahnya, ya, rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, ya, rahmat bagi seluruh alam. Jadi sifat ramah kita yang diajarkan Allah melalui lisan Nabi Muhammad itu tanpa adanya pembedaan. Ya, kita ramah kepada seluruh manusia. Kalau kita ramah kepada non muslim, kita maka akan pasti lebih ramah kepada orang yang muslim. Tetapi intinya sama, kita ramah. Ya, kita ramah kepada seluruh orang. Ya, seluruh manusia. Yang selanjutnya Ibnu Abbas berpendapat tentang kata-kata zuhud. Ya, zuhud itu 3 huruf, disusun atas 3 huruf. Ya, itulah Pak Haji, bahasa Arab itu memiliki keunikan diantaranya, ya, kata-kata itu atau huruf, ya. Kalau orang sufi berpendapat atau orang tarikat berpendapat
likulli harfin apa? Ada yang jinnya ya. Likulli harfin, setiap ada sesuatunya. Ya. Kalau Pak Haji pernah melihat tempelan-tempelan di mobil ya, huruf ain, pernah ngeliat ya? Ain di mobil tuh ada tempelan pengajian apa hurufnya ain, tuh ada tulis H ya. Itu kalau dulu saya belajar syair Arab kuno, itu ain itu artinya emas. Jadi orang Arab itu menyingkat atau membuat singkatan az-zahab, emas itu dengan huruf ain. Ya, huruf ain. Qaf, ha, itu ada singkatan. Ya, qaf, ha dan seterusnya. Itu berasal dari syair Arab. Ya. Pengalaman saya Pak Haji ketika S2, ada dosen saya namanya Profesor Nabila Lubis. Ya, Profesor Nabila Lubis. Beliau orang Mesir. Tapi karena punya suami orang Indonesia, beliau menetap di Indonesia. Beliau salah satu guru besar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau ahli filolog. Filolog itu adalah manuskrip kalau bahasa kita. Beliau menjelaskan bahwasanya jika kita melakukan penelitian, ini semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Ya. Memanjangkan umur beliau, memberikan keberkahan pada beliau. Beliau mengatakan, jika kita sedang melakukan penelitian terhadap naskah kuno ini hitungannya adalah di bawah atau di atas 300 tahun. Naskah tulisan Arab di atas 300 tahun. Jika kita sedang meneliti naskah kuno, jika ada huruf, bukan kata ya, huruf yang tidak bisa terbaca, tolong dikasih kata tanda seperti ini, bracket. Kalau orang programmer bilang tanda bracket. Ya. Lalu saya bangun, saya bilang, karena beliau asli Mesir, saya mengucapkan dengan perkataan berdebat dengan bahasa Mesir. Saya bilang, Ustadzah, saya bilang, Profesor, ya, nggak bisa, karena halib saja dalam kata Arab itu kalau hilang itu akan memiliki makna yang berbeda. Terus beliau bilang, ya udah kalau misalnya nggak ketemu gimana caranya? Ya sudah, akhirnya saya melakukan penelitian, panjang ceritanya, tapi bisa kebaca sama saya. Itu penelitian yang dahulu. Nah, kembali lagi dalam hal ini kata-kata zuhud, setiap kata ya, setiap kata dalam bahasa Arab itu memiliki makna yang kita tidak tahu. Seperti misalnya alif lam mim ya, ha mim kaf ha, ya itu dalam Al-Qur'an itu memiliki makna. Sama tadi ya, di syair Arab ain itu adalah emas. Ya. Az-zuhud ini menurut Ibnu Abbas tersusun atas 3 huruf zai atau zai ya, ha dan dal. Ya. Huruf zai dimaknai oleh Ibnu Abbas adalah zadul ma'ad. Ya, zadul ma'ad. Mempersiapkan kita di hari atau membuat persiapan untuk kita melakukan perjalanan di hari akhir. Yang sebelumnya ya, hari akhir itu adalah hari yang tidak ada ujungnya. Sebanyak apapun bekal yang kita persiapkan, maka bekal itu tidak ada hitungan cukup, kecuali kita melakukan perbekalan perjalanan dari sini ke Arab Saudi. Kita sudah tahu berapa jam, berapa hari, berapa bulan. Tapi di hari akhirat tidak ada, karena hari itu adalah hari kekal dan keabadian. Dan ha adalah hadaliddin. Maksudnya apa? Kita menggunakan atau melakukan atau mempraktekkan, mengimplementasikan jalan-jalan yang sesuai dengan apa yang telah baginda Nabi Muhammad SAW tetapkan. Jalannya sesuai ya, itu terhuruf apa? Ha.
Lalu yang dal adalah dawamu ala ta'ah. Ya. Dawamu ala ta'ah. Mendawamkan ketaatan. Di sini ada tulisan Allah Muhammad enggak di sini, Pak Haji? Di atas sini ada tulisan Allah Muhammad ya? Ada enggak di sini? Enggak ada ya. Sekarang kita buktikan huruf Al-Qur'an. Kata-kata Allah sama Muhammad. Ya. Dan sisi kanan kalau kita lihat itu tulisannya Allah ya. Allah, sebelah kiri Muhammad gitu ya. Sekarang kita buktikan Pak Haji. Huruf dua bahasanya, dua kata itu tersusun dengan rapi. Caranya kita hilangkan satu-satu huruf yang ada di dua kata itu. Yang pertama Allah dan Muhammad. Alif pada Allah kita hilangkan, mim pada Muhammad kita hilangkan. Bacaannya apa? Lillahi hamd. Bagi Allah segala pujian. Alifnya hilang, mimnya hilang. Mim, ha, mim, dal. Lillahi hamd. Ya. Kepada Allah, satu kepada Allah segala pujian. Kita hilangin lagi satu huruf. Lamnya kita hilangin. Mimnya, haknya kita hilangin. Lahu maddun. Allah memiliki sesuatu yang diekspan, yang diekspansikan, yang dipanjangkan. Ya, Allah memiliki itu. Alam semesta ini kan melalui teori fisika Big Bang itu kan terekspansi dengan jarak yang tidak bisa terhitung. Oke, lahu maddun. Ya. Kita hilangin lagi lam, lalu mimnya kita hilangin, ha dan dal. Lahu maddun hada, itu sebagai petunjuk hidayah kepada orang yang ingin memahami tentang ekspansi itu dan kekuasaan Allah. Tetapi ingat, segala pujian itu milik Allah. Nah, itu hasil analisa saya melalui guru saya. Jadi kata-kata dalam Arab itu kalau kita hilangkan satu, walaupun ini tidak boleh ya, tidak boleh kita main asal kata kita potongin kecuali tahu ilmunya. Tapi itulah yang saya katakan ke guru saya. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada beliau. Ya, jika alif saja hilang dalam manuskrip Arab, itu akan berarti akan sangat fatal jika orang itu tidak bisa memahami, atau saya bilang gitu, belum pernah menginjakan kakinya bertahun-tahun di negeri Arab yang memang bahasa kita gunakan bahasa Arab. Nah itu Pak. Ya. Jadi apakah boleh? Boleh saja. Tapi apakah kita bisa mengartikan? Nah, kalau kita lihat dalam kitab-kitab tafsir ya, seperti Imam Qurtubi, Imam Tabari, Imam Ibnu Katsir ya, menjelaskan juga sama. Alif lam mim. Ya, alif dijelaskan sebagai Allah. Lam dijelaskan sebagai Jibril. Mim yang dijelaskan sebagai Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Tapi apakah boleh? Boleh. Tapi apakah itu artinya? Wallahu a'lam bishawab. Kita nggak tahu. Ya. Tetapi itu ada di pembahasan itu ada di syair-syair kuno. Ya. Orang yang membahas atau fakultas di kami ya di Al-Azhar, fakultas bahasa itu mereka membahas tentang huruf-huruf yang memang digunakan oleh masyarakat Arab kuno. Apa yang dikatakan Arab kuno? Yaitu Arab yang fasenya sebelum jahiliyah dan hingga akhir zaman jahiliyah. Itu sering menggunakan kata-kata singkatan seperti ain, shin, ada ya, sin, ya. Ada alif, lam, mim dan seterusnya. Ain itu artinya zahab, emas. Ya. Ha ada ya. Jadi kalau di mobil itu ada stiker, ada ha, itu ada qaf, itu ada artinya. Ya, saya nggak bisa menjelaskan itu. Bukan berarti saya nggak tahu, tapi insya Allah saya tahu, tapi saya nggak menjelaskan itu. Tapi ada ya, yang ain aja yang jelas.
Lalu selanjutnya Ibnu Abbas juga berpendapat ya bahwa zuhud juga ya, pendapat yang kedua ya, bahwa zuhud juga apa yang tadi dengan 3 huruf yaitu Zadul Ma'ad, itu dia al-ha hadaddin, ya mengerjakan dari Muhammad ya, jalannya Nabi Muhammad atau yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad, dan dal dawamu ala ta'ah ya. Yang selanjutnya itu zal adalah tarkuz zina, ya meninggalkan perbuatan zina ya. Al-ha tarkul hawa, ya meninggalkan segala hal-hal yang kita cintai, mahbubat yang kita cintai, yang nafsu kita cintai ya, yang nafsu kita cintai. Wadal tarkud dunia, dan meninggalkan dal adalah meninggalkan dunia. Apa meninggalkan dunia? Ya dijelaskan, meninggalkan dunia adalah meninggalkan pujian yang manusia berikan kepada kita ya, dan juga apa? Meninggalkan kenikmatan dari makan, dari minum, dari pakaian, dari masakin ya, rumah dan tempat tinggal. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Mungkin kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin tanyakan, kami persilakan. Ya, diriliskan kepada jemaah yang perlu penjelasan atau mengenai pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan ini, silakan. Yang ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, silakan dengan kesimpulan. Ya. Baik, Pak Haji. Ya. Baik, Bapak Ibu jemaah sekalian. Masih berapa menit lagi, Pak? Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Karena di forum ini biasa kita ingin bertanya atau diskusi ya terkait dengan apa yang kita bahas atau yang sebenarnya di luar daripada konteks yang kita bahas. Baik, jika memang tidak ada yang ditanyakan, saya ingin memberikan sebuah closing statement atau kesimpulan dari 3 makalah ini ya, 3 makalah ini. Yang pertama adalah sesuai dengan yang telah saya sampaikan tadi, bahwa bagaimana kita menggapai atau kita berbuat ramah kepada Allah adalah argumentasi yang pertama, kita tidak boleh melakukan pembedaan antar manusia. Kita membedakan antara manusia yang baik, ya mohon maaf misalnya antara manusia yang kaya dan manusia yang berada pada wilayah yang tidak baik ya, kita nggak boleh melakukan perbedaan. Atau juga kita membedakan antara manusia yang punya suara bagus dan kepada manusia yang tidak memiliki karunia tersebut. Atau juga kita bisa membedakan manusia dengan lisan yang baik dengan orang yang memiliki lisan tidak baik, ucapan yang tidak baik ya, ucapan yang tidak baik ya. Lalu selanjutnya argumentasi yang kedua adalah kita jangan berbuat ramah kepada manusia tetapi kita tidak ramah kepada Allah ya. Itu realitanya. Kita akan ramah kepada orang yang, mohon maaf, misal orang yang kaya kita akan ramah ya. Orang yang suaranya bagus kita akan ramah, orang yang lisannya fasih kita akan ramah, tapi kita tidak ramah dengan orang yang kebalikan daripada itu. Nah, kalau kita ramah kepada orang, maka ya, kalau kita ramah kepada orang,
kepada manusia siapapun dia, maka sudah harus dan kewajiban kita lebih ramah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau cara bagaimana kita melakukan atau kita berbuat ramah atau bersikap ramah kepada Allah adalah kita tidak boleh melakukan dan membedakan antara sesama manusia. Ya, ramah kepada siapa saja Pak Haji? Kepada seluruh manusia, baik itu muslim atau dia non muslim, baik dia non muslim atau dia muslim, apalagi dia muslim, kita harus ramah. Baik, yang makalah selanjutnya ada dua yang sebenarnya keduanya ini menjelaskan satu dengan yang lainnya. Kalau kita bisa simpulkan seperti ini Pak Haji, ya, menurut Ibnu Abbas, kata-kata zuhud yang tersusun dari 3 huruf, kata-kata dari masing-masing huruf itu memiliki makna yang sangat dalam. Yang pertama, huruf zai itu berarti zadul ma'ad, mempersiapkan hari akhir. Dengan cara apa? Tarkuz zina, salah satunya. Ya, zadul ma'ad, mempersiapkan hari akhir dengan cara apa? Tarkuz zina. Ya. Ya. Al-ha dan huruf ha hadalidin, suluk tariqin tuwassilu ila tariqati Muhammadiyah. Jadi kita mencari jalan, yang jalan itu yang kita cari akan sampai kepada apa yang telah Nabi Muhammad SAW, baginda Nabi Muhammad SAW ajarkan. Ya. Dengan cara apa? Salah satunya tarkul hawa. Ya. Yang keduanya itu, ya, mahbubat nafs. Ya, bahkan kan kita tahu bahwa Nabi Muhammad, ya, hanya satu nabi yang minta diwafatkan dalam keadaan miskin, ya gitu. Minta diwafatkan dalam keadaan fakir dan miskin. Ya, kalau kita gabungkan keduanya, yang hadalidin suluk tariqi tuwassilu ila tariqati Muhammadiyah, mencari jalan, menuntut jalan, yang jalan itu akan sampai kepada jalannya yang telah Nabi Muhammad SAW praktekkan. Salah satunya adalah tarkul hawa, ya, meninggalkan mahbubatin nafs, meninggalkan apa yang kita cintai dalam diri kita. Ini dua kita gabungkan jadi satu. Yang terakhir adalah wadal dawamu ala ta'ah, melanggengkan ketaatan, melanggengkan ketaatan. Bagaimana cara melanggengkan ketaatan? Salah satunya adalah tarkud dunia, ya, meninggalkan dunia. Bagaimana kita mau taat sama Allah kalau kita masih mencari dunia? Dunia boleh dicari, tapi pujian manusia jangan dicari. Ya, kita kebanyakan kan pengen gitu ya. Bukan dunia yang kita cari, tapi kita pengen dipuji. Wah, Pak Haji hebat, Pak Haji kaya. Wah, Pak Haji emang ajib, ya kalau bahasa gitu ya. Pak Haji emang the have, Pak Haji dermawan, gitu. Ya. Dawamu ala ta'ah, melanggengkan ketaatan, yaitu dengan cara tarkud dunia. Salah satunya meninggalkan dunia, bukan dunia yang kita tinggalkan, tetapi apa? Pujian dari manusia kita tinggalkan. Salah satunya implementasinya. Dan juga apa caranya kita tarkud dunia? Kita sedikitkan. Ya, bukan gak boleh makan Pak Haji, kita sedikitkan dari hal-hal terkait dengan makanan, minuman, pakaian, dan rumah. Rumahnya satu cukup, baju satu cukup, minuman satu cukup, makan cukup. Ya, yang nggak boleh adalah berlebihan atau bahkan sampai dibuang. Ya, makanan sampai dibuang. Ini sebentar lagi kita idul. Sebentar lagi kita akan puasa, itu nanti kita lihat tuh makanan banyak yang dibuang, subhanallah.
Kita pengen nafsu dunia, kita beli makanan, tapi ketika buka, ya kita nggak dapat apa-apa kecuali juk dan atos, lapar dan haus. Karena ketika kita buka puasa, masya Allah, itu langsung makanan semua dihabak, ujung-ujungan ya dibuang. Ya, jadi ha yang tadi ya, edal adalah dawamu ala ta'ah, dengan cara, kalau kita gabungkan dawamu ala ta'ah dengan cara tarkud dunia, ketaatan. Kita tinggalin dunia. Dunia bukan kita tinggalin, kita nggak boleh cari rezeki, bukan nggak boleh kita jadi orang kaya, salah, bukan. Tapi yang kita nggak boleh adalah dengan dunia kita mencari pujian dari makhluk Allah. Dengan dunia, dengan kemewahan, dengan rezeki yang Allah berikan, kita hidup mewah, memewah-mewahkan, memewahkan diri, atau bahkan menyombongkan kemewahan itu, bahkan itu adalah karunia dari Allah. Dengan makulat, dengan apa yang kita makan. Aneh nggak mau makan ji, kalau harga makanannya nggak 2 juta rupiah. Nah, ini sama juga. Aneh nggak mau minum, kalau minumannya nggak ada label apa misalnya, ya begitulah. Aneh nggak mau pakai baju, kalau bajunya dibuatnya di Tanah aneh harus dibuatnya di Paris, ya. Rumah aneh harus seperti ini, sama. Ya, itu adalah orang yang tidak meninggalkan dunia. Artinya apa? Dia hidup itu hanya untuk mencari pujian manusia. Lebih baik mana, dipuji Allah atau dipuji manusia? Nah, itu kembali kepada kita. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, insyaallah minggu depan kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita kitab Nasaihul Ibad, yang insyaallah Pak Haji catat ya, makalah yang ke-35 yang kita akan, mungkin agak panjang. Tapi seperti biasa Pak Haji, sebelum kita tutup forum ini, marilah sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah terutama kepada muhsinin muhsinat, orang-orang yang telah membantu masjid baik di sini, di Indonesia atau di seluruh dunia, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada mereka dan kepada kita, baik membantu dari sisi harta, tenaga, pikiran, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita dan kepada mereka. Dan juga kita bacakan Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan dan juga memberikan kemudahan dan juga memberikan jalan keluar bagi saudara-saudara kita di Palestina. Ala hadiniyah bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bapak Ibu, marilah sama-sama kita tutup forum ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.